Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast IRC Education. Bersama saya Siti Hanifah Almaratus Soleha dan pemateri kita yang Masya Allah luar biasanya ada Ibu Sukawati MPD. Masya Allah, Ibu, gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Mana Mbak? Alhamdulillah, Masya Allah, baik Ibu. Seperti yang teman-teman semuanya tahu ya, beliau ini adalah seorang dosen di kampus Said Nurul Kertabumi yang berkecimpung di dunia pendidikan sudah sangat lama dan tentunya memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, Ibu Sukawati akan berbagi ilmu kepada kita semua dan teman-teman yang menonton yang berhubungan dengan, karena ini masih bulan Ramadan ya, maka podcast kita hari ini temanya adalah mengajarkan anak untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Nah, menurut Ibu sendiri, gimana tuh Bu cara kita untuk mengajarkan anak kita untuk berbuat baik di bulan Ramadan? Oke. Jadi berbuat baik di banyak hadis ya. Mengatakan bahwasanya amalan banyak yang akan dilipat gandakan di bulan Ramadan ya. Jadi kita harus banyak mengajarkan berbuat baik kepada anak di bulan Ramadan tentunya. Jadi banyak sekali acara. Nanti yang akan saya bahas di sini ada 3 ya Mbak ya. Mengajarkan anak berbuat baik ya. Jadi peran orang tua dalam pendidikan itu sangat penting ya. Jadi orang tua bisa berperan sebagai suri teladan ya, bahkan pendidik. Yang pertama kita bisa mengajarkan anak untuk bersedekah. Di bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan untuk bersedekah. Mungkin bisa mengajarkan anak untuk membagikan takjil untuk berbuka puasa di bulan Ramadan ini ya, supaya anak tahu begini berbagi. Kemudian mungkin bisa mengajak anak untuk memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Supaya apa? Supaya anak itu lahir tumbuh empatinya ya, supaya dia merasa peduli dengan sesama, supaya dia merasa kalau nanti dia seperti itu, oh begini rasanya ternyata ya. Jadi kita harus mengajarkan anak yang pertama dari sedekah. Kemudian yang kedua itu mendidik anak atau mengajarkan anak dengan membiasakan anak untuk menolong. Nah, di bulan Ramadan ini nggak perlu jauh-jauh tolong menolong kemana-kemana, di rumah saja kita ajarkan anak itu untuk tolong menolong. Ajak anak untuk menolong mungkin orang tua ibu ataupun ayahnya ya, yang laki-laki bisa membantu ayahnya, yang perempuan bisa ibu ajak ke dapur untuk menolong ibunya masak, ataupun membantu ibunya untuk membersihkan dapur, membersihkan rumah, tolong menolong. Jadi anak itu bisa timbul kepeduliannya. Jadi dia akan terbiasa untuk tolong menolong, tidak hanya di bulan Ramadan saja saya rasa untuk mengajarkan anak berbuat baik. Di bulan-bulan yang lainnya pun kita memang harus mengajarkan anak untuk berbuat baik ya, karena poinnya di bulan Ramadan ini adalah tadi poin pentingnya mendapatkan pahala ya, berlipat ganda ya, makanya banyak-banyakin berbuat baik. Mungkin kalau di luar dia sekolah mungkin dia ketemu orang yang membutuhkan pertolongan karena sudah terbiasa menolong orang tuanya di rumah, dia tidak sungkan lagi, tidak segan lagi untuk membantu orang yang dia temui yang sedang kesulitan di tempat dia temui gitu kan. Yang ketiga ya, mengajarkan anak untuk berbagi. Mungkin sampai pernah lihat nggak Mbak, anak itu suka keberatan ketika mainannya dipegang oleh teman lainnya ya, sering dia tidak mau, kekeh ini mainan saya jangan dipegang ataupun tidak boleh diambil. Di bulan Ramadan ini kita bincangkan bahwasanya tidak perlu kita ajarkan untuk berbagi, memberikan apa yang dia miliki. Karena kan kita kalau berbagi itu bersedekah bisa memberikan barang yang kita sukai ya, untuk kita berikan kepada orang lain. Ajarkan anak tidak hanya meminjamkan, bahkan bisa memberikan. Mana cari mainan yang kira-kiranya mau adik atau mau kasih ke orang lain yang kurang beruntung, tidak memiliki mainan itu. Mungkin ada beberapa Doraemon nih, bisa
dibagikan ataupun diberikan kepada orang lain, kepada anak lain yang kurang beruntung. Baik Bu, di sini ada pertanyaan ya Bu ya. Tadi kan poin yang pertama itu ada mengajarkan anak untuk bersedekah. Ya. Nah, misalkan apabila ada salah seorang anak yang berada dalam keluarga yang kurang beruntung, dalam arti ekonominya kurang nih Bu. Ya, Nah, dengan itu kita dalam mengajarkan anak untuk bersedekah itu gimana Bu? Karena kan untuk istilahnya dalam ekonominya kurang ya. makan Oke. sehari pun susah gitu. Susah. Jadi gimana anak itu untuk mengajarkan sedekah kepada orang lain? Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi begini, inilah indahnya Islam, ya. Tidak melulu harus dengan menggunakan materi kita bersedekah, Mbak, ya. Maka dalam hadis dikatakan bahwasanya senyum pun merupakan sedekah. Jadi ketika dia merupakan anak yang kurang mampu, tidak berkecukupan, nggak perlu diajarkan sedekah dengan materi, ya. Bisa sedekah dengan senyum. Dia keluar dari rumah bertemu dengan orang yang lebih tua, temannya ataupun siapa, ajarkan dia untuk senyum. Nah, itu merupakan sedekah, ya. Sedekah. Jadi ketika kita melihat orang tersenyum dengan kita, bagaimana kira-kira perasaan sampean? Senang Bu tentunya. Senang kan? Disitulah pahala yang didapat, ya. Jadi itu Islam, ya, nggak perlu tentang materi. Senyum pun sudah mendatangkan pahala, sudah bernilai sedekah, ya. Jadi ajarkan itu, nggak apa-apa senyum. Tapi jangan sampai nanti ketemu anak yang kurang mampu, sampai sedekah senyum aja, Mbak. Jadi kurang mampu, dia kelaparan, sampai sedekah senyum aja. Deh. Ya, senyum aja. Jadi ketika sampai mampu, maka berikan materi untuk membantu meringankan kesulitannya. Ketika itu anak yang sampai ajarkan adalah yang tidak mampu, ya minimal ajarkan untuk bisa sedekah dengan senyum. Ya, gitu. Dan pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Di sini kan ada tuh yang poin kedua ada tolong menolong. Nah, kebanyakan masih ada salah anak yang dalam tolong menolong ini masih rendah gitu Bu. Kayak misalkan dia mau menolong temannya itu masih kayak berpikir dulu karena dia mungkin sebelumnya ada masalah sebelumnya. Gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Ya, jadi ketika anak biasanya mulai masa bodoh, dia mah bukan teman saya, biasanya anak gitu ya. Dia nggak mau membantu kira-kira terhadap orang yang bermasalah dengan dia. Kan kita ajarkan dengan dia bahwasanya kita harus selalu berbuat baik terhadap siapapun, bahkan terhadap orang yang tidak suka dengan kita, orang yang membenci kita. Lihat Rasulullah ketika dakwah Rasul, ya, Nabi itu kan sering diludahi, ketika lewat diludahi, ya kan? Ada ya. Ketika itu sakit nih yang ludahin. Siapa orang pertama kali yang menjenguk? Ya. Nabi Muhammad. Dan situ kan orang itu langsung jadi mu'alaf, ya. Ya. Disitulah kita bisa petik bahwasanya walaupun orang berbuat buruk kepada kita, bagaimanapun orang memperlakukan kita, terus berbuat, karena tugas kita berbuat. Orang lain berlaku buruk terhadap kita baik di depan maupun di belakang kita, tugas kita hanya satu, kepada anak berbuat baik. Masalah dia berbuat buruk kepada kita, biarkan. Urusan dia dengan Allah, dengan Tuhan. Allah kan memiliki pengadilan sendiri. Tugas kita hanya berbuat baik. Perlu kita balas ataupun kita merasa bodoh, tidak usah, ya. Karena tugas kita adalah untuk selalu berbuat baik. Apapun lakukan orang kita ya Bu ya. Jadi jangan sampai diambil hati, kita buang itu semua, tanamkan dalam hati bahwasanya tugas kita hanyalah berbuat baik. Sekalipun itu terhadap orang yang berbuat buruk terhadap kita. Alhamdulillah.
Insya Allah, terima kasih Ibu sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kita bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Baik, sekian terima kasih. Sekian podcast kita kali ini. Saya selaku host pamit undur diri dan meminta maaf apabila terjadi kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.